Ini quotes-nya Ki Hajar ini agak nyelekit. Tidak ada anak yang bodoh, yang ada hanya guru yang tidak tahu cara mengajar. Ini jangan kamu kirimkan ke guru atau dosenmu ya. Nanti nilaimu jelek terus kamu WA dosenmu, Pak, tidak ada anak yang bodoh, yang ada guru yang tidak tahu cara ngajar. Ini untuk kalian yang guru, bukan untuk yang murid ya. Biar gurunya introspeksi, biar tahu dia harus cari cara mengajar yang tepat, sesuai usia, sesuai minat bakat, potensi anak didiknya. Biar tidak egois mikir kenyamanannya sendiri. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada yang menarik. Beliau, ini saya baca sekilas saja ya. Ini dulu pernah saya sampaikan juga. Jadi tentang bahasa dan kebangsaan, beliau mengkritisi kegemaran yang berlebihan terhadap bahasa asing. Kata beliau, dan sesungguhnya bahasa sebagai alat pengajaran tiada kecil pengaruhnya terhadap pendidikan. Anak yang sejak kecil selalu dibiasakan pada bahasa asing dan dijauhkan dari bahasanya sendiri, ia akan kehilangan hubungan batin dengan orang tuanya sendiri. Dan kelak di kemudian hari, ia juga akan terasing perasaannya terhadap bangsanya sendiri. Bukti tidak perlu jauh-jauh dicari. Kalau ada anak muda yang lalu sombong, sampai berani melukai perasaan orang tuanya maupun bangsanya, itulah buah pengajaran dan pendidikan yang tidak berdasarkan kebangsaan. Mereka tiada lagi menjadi anak bangsa kita. Pun ia tidak bisa dapat sifat-sifatnya bangsa asing yang tulen. Dia lepas dari identitas kebangsaannya, tapi juga tidak selevel dengan bangsa asing yang dia idolakan. Dia cuma kopinya asing. Dan inilah hal yang sangat tidak natural, tidak wajar. Pendidikan kita harus dan hendak memberi perasaan penuh terhadap kebangsaan. Jadi ini kritiknya beliau ya, iya bahasa asing penting, kita gunakan, kita butuhkan, tapi bahasa kita sendiri sifatnya vital untuk membangun identitas. Yang lain tambahan, yang primer harus bahasa kita sendiri. Ini maunya Ki Hajar. Karena kalau anak-anak kita bisanya bahasa asing saja, dia tidak akan connect dengan kita, tidak akan nyambung dengan kita. Ketika tidak connect dan tidak nyambung, sentuhan kebangsaannya juga minimal. Sulit minta anak-anak seperti ini untuk cinta tanah air secara mendalam dalam tanda petik. Maka kalau masih kecil, masih anak-anak, pengantarnya bahasa Indonesia lah, kata Ki Hajar. Bahasa kita sendiri. Ini dalam rangka kebangsaan. Nah, silahkan nanti teman-teman diskusikan ya, ini apa ya begitu. Apa tidak asing saja, apa tidak, ayo monggo. Nanti teman-teman diskusi, ini pendapatnya Ki Hajar. Yang kedua, beliau juga punya pendapat bahwa pendidikan itu yang paling efektif itu sistem asrama. Jadi mirip seperti pondok pesantren, kata beliau, mulai zaman dulu hingga sekarang
kita punya rumah pengajaran yang juga menjadi rumah pendidikan. Yaitu kalau sekarang pondok pesantren, atau zaman Kabudan dinamakan pawiyatan atau asram. Zaman sebelumnya agama Buddha. Adapun sifatnya pesantren atau pondok dan asrama, yaitu rumahnya kiai guru atau Ki Hajar yang dipakai buat pondokan santri-santri. Kalau zaman dulu cantrik-cantrik namanya. Dan dibuat rumah pengajaran juga. Di situ karena guru dan murid setiap hari siang malam berkumpul jadi satu, maka pengajaran dengan sendirinya selalu berhubungan dengan pendidikan. Karena setiap detik, setiap menitnya bisa belajar langsung dari gurunya, bisa meniru langsung, meneladani langsung kebiasaan-kebiasaan gurunya. Ini yang menurut Ki Hajar lebih efektif. Oke ya, kalau ada waktu kalian boleh mendiskusikan apa ya pendidikan model seperti ini yang paling efektif. Ini PR buat kalian, karena sekarang kan mungkin sudah banyak teori-teori pendidikan yang baru. Terus, keberhasilan pendidikan, kata Ki Hajar, apa sih finalnya pendidikan? Finalnya pendidikan itu hidup yang merdeka. Dengan definisi merdeka yang kita jelaskan di awal tadi ya. Orang merdeka itu apa sih? Ini istilah-istilah bahasa Jawa ya. Semoga teman-teman yang tidak Jawa tidak roaming. Saya bacakan sekaligus terjemahannya. Orang merdeka itu tetap, mantep, antep. Tetap itu punya pendirian, mantep itu teguh pendirian, antep itu dalam, berkualitas. Ini kalau dalam bahasa Jawa, tetap itu stabil, mantep itu berat, antep itu tambah berat. Jadi tambah berkualitas, tambah berkualitas. Orang merdeka itu hidupnya tambah mantep, tambah antep, tambah tetap. Kok masih bingung, masih goyang, masih tidak jelas, itu biasanya ya belum merdeka. Masih terikat macam-macam. Jadi teman-teman boleh mengklaim diri, saya merdeka Pak, saya bebas Pak. Coba dicek, apakah tetap, apakah mantep, apakah antep. Yang kedua, ngandel, kendel, kandel, bandel. Bandel bukan nakal loh ya. Ngandel itu percaya, punya prinsip, tidak mudah diombang-ambing. Kendel itu berani. Jadi karena dia punya prinsip, maka dia siap menanggung apapun resikonya demi prinsip yang dia percaya. Kemudian kandel. Kandel itu tebal, berarti ilmunya luas, dalam. Jadi selalu belajar, lama-lama pinter, tambah lama tambah kandel, tambah kandel. Dan bandel. Bandel itu tahan uji. Tidak mudah terdistraksi, tidak musah goyang, tidak musah goncang ada peristiwa apapun. Kemudian ada, kalau ini istilah dari gamelan. Di gamelan Jawa, neng, ning, nong, nang. Neng itu meneng, ning itu wening, nung itu hanung, dan nang itu menang. Neng itu menang. Orang merdeka itu tentram lahir batin. Juga ning, wening. Wening itu artinya bening,
jernih pikirannya, bisa membedakan mana salah, mana benar. Kemudian Nung itu Hanung. Dia kokoh lahir batin, kuat sentosa. Karena dia jernih, tentram, maka dia kokoh hidupnya. Kalau sudah Neng, Nung, puncaknya pasti Nang. Nang itu menang atau wenang. Dia akan mendapatkan haknya, mendapatkan posisinya, mendapatkan kemuliaannya. Jadi ini puncaknya pendidikan, melahirkan banyak manusia merdeka, yaitu manusia-manusia yang tetap mantep, antep, ngandel, kendel, kandel dan bandel, yang meneng, wening, hanung dan menang akhirnya. Ini nanti kalian perdalam istilah-istilah ini. Ini khas Jawa, tapi sifatnya dalam.